ada juga yang namanya undang-undang ITE. Undang-undang itu makanya kita bisa bertransaksi, kalian bisa buat nulis berita dan diakuin keabsahannya karena adanya undang-undang ITE. Itu pengakuan negara terhadap adanya ruang digital. Makanya kita bisa buat transaksi. Kalau enggak, gimana itu transaksi yang kita jual beli itu? Itu nggak sah semua. Terima kasih kepada universitas dari 12 perguruan tinggi yang pada hari ini telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Kominfo Dirjen Aptika. Kami mengharapkan dari kolaborasi ini akan tumbuh talenta-talenta digital dan masyarakat yang makin cakap digital. Tentu ini bukan PR yang mudah karena akan dilakukan berbagai macam program kegiatan yang tentu akan sangat bermanfaat dan menyentuh masyarakat. Terima kasih, makin cakap digital. Acara malam ini, kick off literasi digital untuk dunia pendidikan ini penting banget. Karena kita butuh sekali kolaborasi antar multi stakeholders ya, antar dunia pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, organisasi-organisasi komunitas segala macam. Termasuk di sini didukung oleh Siberkreasi sebagai gerakan nasional literasi digital. Kita berharap sebenarnya isu-isu yang terkait dengan tadi itu misalnya rendahnya pilar keamanan digital itu bisa kita bantu bersama, bisa kita ajak kawan-kawan mahasiswa untuk kemudian pada saat KKN kemudian melatih siapa? Melatih masyarakat tentang literasi digital yang sederhana. Dan satu lagi adalah isu terkait dengan kesenjangan laki-laki dan perempuan yang menguasai teknologi. Itu perlu sekali kita kemudian bisa membuat program-program bersama di mana kita memberikan affirmative action, memberikan kesempatan bagi perempuan lebih banyak untuk kenal dengan literasi digital, seperti itu. Ke depan setelah kita PKS tentu saja tinggal implementasinya melakukan literasi digital seperti apa dengan kampus-kampus ini. Saya kira kolaborasi ini penting karena memang literasi digital ini merupakan gerakan nasional yang didorong oleh Pak Presiden, Pak Jokowi untuk meningkatkan masyarakat Indonesia makin cakap digital. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang dan selamat datang teman-teman rekan-rekan semuanya di webinar Literasi Digital Indonesia 2023 Sektor Pendidikan dengan tema kita yaitu berpikir bijak sebelum mengunduh di internet bersama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya atau nama populernya yaitu Unusa Makin Cakap Digital. Tak kenal maka kata saya, kenalan dulu dong baru boleh saya. Maka perkenalkan nama saya Anissa Hoiria yang
yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi moderator dalam sesi kita pada siang hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Boleh yuk kita kenalan dulu teman-teman. Boleh tulis di kolom chatnya namanya siapa, dari jurusan apa atau fakultas apa, boleh. Teman-teman, mungkin aja ke depannya teman-teman bisa saling berinteraksi, berkolaborasi, atau misalnya teman-teman di sini mau on cam juga boleh banget nih nemenin saya dan juga narasumber. Di sini sudah ada Kak Saiful Hakiki. Halo, selamat pagi Kak Saiful. Walaupun background doang nih ya, wajahnya kemana nih Kak Saiful ya? Ada Kak Oki di sini. Halo, selamat pagi. Semangat pagi ya teman-teman ya, maksud saya semangat pagi karena tuh saya suka banget bilang semangat pagi ya. Jadi kalau misalnya siang-siang saya juga nyebutnya semangat pagi gitu ya. Ada Kak Oki di sini. Halo, selamat pagi Kak Oki. Semangat pagi. Dan teman-teman juga kalau misalnya mau, ada Kak Muksin di sini. Halo, selamat siang, semangat pagi Kak Muksin. Dari Prodi Sistem Informasi. Nah, teman-teman yang lainnya mana nih? Dari Prodi Sistem Informasi juga adakah temannya Kak Muksin? Di sini ada Kak Nur Cahya. Halo, selamat siang, semangat pagi Kak Nur Cahya. Malu-malu ya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau berkenalan, mau on cam juga boleh, dilanjutkan saja ya teman-teman ya, di kolom chatnya nemenin Kak Mus. Ada Kak Farhan nih, Kak Farhan Putra dari Prode S1 Manajemen. Halo, selamat siang, semangat pagi Kak Farhan. Teman-teman silakan lanjutkan saja ya perkenalannya. Mungkin tadi ya seperti saya bilang, teman-teman mungkin saling berinteraksi dan kedepannya bisa saling berkolaborasi. Dan teman-teman pastikan sudah terdaftar ya di webinar hari ini dengan cara teman-teman di kolom chat sudah saya bagikan ya link absensinya juga, jadi terdaftar dulu lalu mengisi link absensi sampai di download e-sertifikatnya ya. Dan teman-teman silahkan diajak juga teman-teman yang lain ya yang belum bergabung untuk segera bergabung. Karena kenapa? Karena akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan sharing seputar literasi digital, mulai dari digital culture-nya atau budaya digitalnya, ada digital etika atau etika digitalnya, dan juga ada digital safety atau keamanan digital dengan tema kita yaitu seru banget nih, berpikir bijak sebelum mengunduh di internet. Coba saya ingin bertanya dulu ya sama teman-teman, silahkan dijawab di kolom chatnya ya, saya tunggu nih teman-teman ya. Siapa di sini yang pasti setiap hari itu scrolling TikTok atau Instagram? Ada yang mau mengaku? Kak Oki setiap hari? Kak Dina setiap hari? Kak Nur Cahya udah ngangguk-ngangguk ya, terima kasih loh responnya. Setiap hari ya teman-teman ya. Oke, pertanyaan saya, oh kamu sih udah mengaku, tunjuk tangan ya saya. Oke, baik teman-teman, pertanyaannya. Biasanya bermain sosial media itu ngapain? Ayo, nggak suka TikTok Kak Irfan, sukanya apa nih? Reels, YouTube? Atau apakah Kak Irfan? Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Teman-teman kalau di sosial media biasanya ngapain? Ayo. Cari hiburan, stalking teman, saking gebetan nih pakai second account, atau cari tips and trick dalam dunia perkuliahan? Teman-teman ada di sini? Kalau misalnya Kak Muksin atau Kak Irfan deh di sini ya, yang sudah jawab nih kolom chat. Kira-kira Kak Irfan, Kak Muksin? Oke, kalau kata Kak Oki, saking mantan. Oke, baik. Kak Oki ini ya, penuh dengan keberanian ya Kak Oki ya, mengaku di Zoom ini ya. Kalau Kak Nur Cahya mencari cuan dari scroll TikTok. Nah, itu salah satu yang bermanfaat juga nih teman-teman ya. Jadi yang unduh-unduh di internet tuh yang positif-positif ya teman-teman ya. Stalking yang bisa di stalking, benar, stalking yang bermanfaat ya teman-teman ya. Karena kenapa? Perlu kita sadari teman-teman semuanya bahwa transformasi digital yang terus berkembang hingga saat ini tentunya memudahkan kita untuk berinteraksi pastinya. Namun teman-teman semuanya selain untuk memanfaatkan selain tadi berinteraksi, tapi kita punya loh untuk pilihan lainnya teman-teman ya, yaitu berkolaborasi ataupun mencari informasi yang positif. Tapi teman-teman jangan asal percaya ya, karena banyak sekali modus-modus penipuan digital yang terkadang kita tuh tidak sadar bahwa itu sebuah cybercrime atau kejahatan digital. Maka dari itu kita membutuhkan critical thinking dalam mencapai kecakapan digital. Bagaimana caranya? Yaitu menguasai literasi digital yang akan kita bahas tuntas ketiga pilarnya hari ini. Ketika kita juga berselancar di dunia maya, kita harus paham aturannya. Karena apa? Ada jejak digital yang tertinggal yang harus kita pertanggungjawabkan. Bayangkan teman-teman di sini, kalau misalnya ketemu orang baru biasanya minta sosial media dunia dulu atau nomornya dulu. Pasti sosial medianya dulu kan ya. Pasti nggak langsung kucuk-kucuk minta nomor. Nah teman-teman,
Terus dilihat deh, di-stalk nih sosial medianya itu sesuai nggak sama gaya pertemanan sama teman-teman semuanya. Itu pun terjadi teman-teman ya, ketika teman-teman masuk ke dunia profesional, akan ada screening media sosial teman-teman, dilihat teman-teman tuh berinteraksinya dengan siapa, bagaimana postingannya, unduh apa di internet nih berkaitan dengan tema kita ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan dilihat jejak digitalnya yang positif ya teman-teman ya. Dan coba teman-teman, tapi saya yakin sih di sini dari Unusa pasti yang positif ya, yang ditinggalkan di ruang digital. Lalu kita juga akan membahas literasi digital. Apa sih itu literasi digital, dan juga seperti apa penerapan butir-butir Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika pun di ruang digital, dan bagaimana sih cara kita bisa menjadi netizen yang keren, serta berwawasan luas dan tetap beretika. Agar bisa mengerti lebih dalam ya, kita akan bahas dan kita simak semuanya diskusi seru kita dengan para narasumber kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, maksudnya semangat pagi, siang hari ini ya teman-teman. Mohon maaf nih, saya selalu kebalik ya, siang dan pagi nih, karena saya selalu bilang tadi semangat pagi ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke acara inti kita, pada siang hari ini saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu, agar acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga baik ya teman-teman. Pastikan pertama, mikrofon teman-teman pastikan dalam keadaan mute atau mati ya, biar nggak tabrakan dengan saya ataupun narasumber. Yang kedua, teman-teman pastikan mendengarkan dengan penuh rasa hormat saat pemutaran lagu Indonesia Raya. Dan teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat ya, yang akan kita bahas di sesi Q&A. Jadi ketika saat narasumber pemaparan, teman-teman dipersilahkan untuk bertanya atau hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan aja tulis di kolom chat, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Dan teman-teman wajib mengikuti rangkaian kelas sampai selesai. Lalu teman-teman pastikan sudah mengisi link absensinya, tapi sebelum link absensi, pastikan teman-teman untuk terdaftar terlebih dahulu. Jadi ada 3 langkah: terdaftar, mengisi link absensi, lalu mendownload e-sertifikatnya teman-teman ya. Dan teman-teman disarankan untuk menyalakan kameranya nih ya, untuk on cam bersama saya di sini. Kak Oki, Kak Elisa sudah standby di sini ya. Yuk kita temenin teman-teman yang lainnya juga. Dan disarankan teman-teman ya untuk terus tetap patuhi protokol kesehatan. Karena kenapa? Kesehatan tetap nomor 1. Baik, itu dia teman-teman ya, tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga baik ya teman-teman. Dan sekali lagi, pastikan teman-teman sudah terdaftar, mengisi link absensinya, dan mendownload e-sertifikatnya. Dan diajak teman-teman yang sudah bergabung di sini untuk teman-teman yang lainnya yang belum bergabung untuk segera bergabung ya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan penuh rasa hormat lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Baik teman-teman semua, baru saja kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Gimana nih teman-teman? Unusa masih semangat? Boleh jempolnya teman-teman? Masih, terima kasih responnya teman-teman semuanya. Yang belum on cam silahkan untuk on cam ya teman-teman, biar bisa saya lihat nih wajah
tampan dan cantik. Terima kasih juga Kak Alisa walaupun tidak on cam ya. Terima kasih atas responnya teman-teman ya. Kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu yaitu paparan dari narasumber kece kita. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan, kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita pada siang hari ini yang akan membawakan 3 pilar literasi digital ya. Yang pertama dari pilar digital etik yang akan dibawakan oleh Bapak Fajar Anas Susanto. Beliau merupakan Wakil Dekan FEBTD Unusa. Halo, selamat siang Pak Fajar. Selamat siang Kak Anissa, apa Pak Fajar, kabar? Pak Fajar, kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Lagi di mana nih Pak? Lagi di kampus? Biasa di kampus. Biasa di Ya. kampus ya Pak ya. Oke, Pak Fajar izin saya mau mengundang narasumber lainnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Fajar ya, di pin saya. Oke, saya izin mengundang narasumber kita yang Oke, kedua, silahkan. yaitu dari Pilar Digital Culture yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Musyadat. Beliau merupakan Direktur Lead Institute Yogyakarta. Halo, selamat siang Kak Ahmad. Selamat siang, Mbak Anissa. Apa Apa kabar, Mbak? kabarnya Kak Ahmad? Kabar baik, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Kak Ahmad? Di kantor di Jogja? Lagi di kantor di Jogja, seru banget ya. Ya. Ini ada Surabaya, saya di Jakarta, Kak Ahmad di tadi di Jogja juga ya teman-teman ya. Jadi ada 3 nih daerah ya sekarang ya. Oke, saya izin deh langsung nih Kak Ahmad mengundang satu lagi narasumber kita yang paling cantik ya, karena yang lainnya laki-laki, Kak Fajar dan juga Kak Ahmad ya. Di sini ada Pilar Digital Safety atau keamanan digital yang akan dibawakan oleh Ibu Ismita Saputri. Beliau merupakan Direktur PT Cipta Manusia Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Halo. Ismita. Halo Kak Anissa, selamat siang. Selamat siang teman-teman semua dari UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Betul, Unusa nama populernya nih Kak Ismita. Saya izin manggil Pak Fajar, Pak Ahmad, Bu Ismita pakai kakak boleh? Boleh. Boleh ya, biar Boleh vibe-nya- banget. boleh banget, biar vibe-nya anak muda ya kakak-kakak semuanya. Oke, izin kakak-kakak semua, ini kan kita temanya seru banget nih, berpikir bijak sebelum mengunduh di internet. Saya izin mau mengajak diskusi sedikit aja sebelum pemaparan nih, dari sudut pandang digital culture dulu nih, berarti ke Kak Fajar ya, yang akan disampaikan oleh Kak Fajar soalnya digital culture ini. Kak Fajar, mengunduh kan ini berkaitan dengan jempol sama jari telunjuk kita nih, jari jemari kita ya Kak Fajar nih ya. Iya, iya. Dalam mengklik sesuatu, pasal satunya tombol repost nih Kak. Kita unduh dan kita upload kembali. Nah, Kak, banyak sekali video-video di sosial media yang mementingkan keviralan dibandingkan budaya maupun etika. Dan sayangnya banyak dari kita ya, ke Fajar, itu yang kita kalau misalnya kita lagi scrolling, itu memberikan panggung kepada mereka dengan mengklik tombol repost tersebut terhadap konten-konten yang tadi tidak mementingkan budaya Indonesia. Nah, dari sudut pandang Kak, digital culture-nya dengan tema kita yaitu bijak sebelum mengunduh di internet, itu seperti apa Kak? Silakan Kak Fajar. Ya, terima kasih Kak Anita, Kak Anissa. Salam kenal dulu ke Pak Musyadat sama Bu Ismita. Salam kenal Bapak Ibu. Terkait tadi repost ya, namanya anak muda zaman sekarang itu kan pengennya itu diakui itu ya. Ya, tapi ya itu dulu harus berpikir bijak terlebih dahulu sebelum repost, sebelum download. Harus tahu dulu apa yang mau di-repost dan apa yang mau di-download. Ya, itulah harus disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jangan asal repost ya, yang sopan lah. Kira-kira kalau yang penting dan hal-hal yang positif itu monggo silakan di repost, kan adat Jawa biasanya kayak gitu ya. Monggo kalau hal-hal yang positif itu Betul. gak apa-apa disampaikan, tapi kalau ada hal-hal yang menjurus ke negatif lah, itu coba ditelaah dulu, difikirkan dulu. Ini kalau saya repost atau saya download itu kira-kira ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada manfaatnya, ya kenapa harus di-download lah? Ini ditahan dulu jempolnya, ditahan dulu.
biar nggak asal tekan tombol repost, nggak asal tekan tombol download seperti itu ya. Jadi kemampuan berpikir kita itu diuji juga kalau misalkan ada hal-hal seperti itu ya. Kira-kira gitu Berarti berpikir Kak kritis ya Anissa. Kak Fajar ya. Iya, Kemampuan berpikir kita jangan asal klik nih di hati-hati teman-teman ya sama jempol sama telunjuknya ya Kak Fajar ya. betul. Oke, baik terima kasih banyak Kak Fajar atas jawabannya. Izin nanti kita ketemu lagi di sesi pemaparan Kak Fajar ya. Baik Kak Anissa. Oke, baik terima kasih banyak Kak Fajar. Saya izin nih langsung ke pilar digital etik yang akan dibawakan oleh Kak Ahmad. Kak Ahmad, izin diskusi sedikit nih. Kak Ahmad, kan netizen zaman sekarang itu banyak yang merasa itu dekat, terasa seperti keluarga nih dengan para artis atau influencer. Jadi merasa so akrab banget nih si netizen-netizen ini sama influencer-influencer yang lagi mengalami masalah. Kadang mereka itu mengunduh informasi yang belum valid dari artis-artis tersebut lalu disebarkan kembali dengan atas nama fans atau mendukung si artis tersebut itu. Nah, Kak Ahmad, dengan fenomena seperti ini, dari sudut pandang digital etiknya, menanggapi hal tersebut itu bagaimana Kak Ahmad? Silakan Kak Ahmad. Baik Mbak Anissa, tapi nanti kayaknya yang disampaikan ke saya akan lebih ke digital culture sih Mbak. Begitu? Kalau yang Tor yang sampai ke saya, tapi oke lah, tertukar mungkin dengan Mas Fajar. Tapi kira-kira gini, soal apa yang dilontarkan Mbak Anissa tadi itu, hari ini itu ada pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang kaitan sistem pemilu kita ke depan akan apa. Menariknya, beberapa waktu yang lalu itu ada postingan dari Denny Indrayana, mantan Menkumham, itu soal arah putusan yang mungkin akan diambil Mahkamah Konstitusi hari ini. Itu dipersoalkan oleh banyak pihak, karena dituding Denny Indrayana tengah mencari sensasi, tapi Denny Indrayana kemudian mengungkapkan sesuatu yang penting yang nanti kita bisa diskusikan. Dia bilang, kalau sebelum ini viral itu seringkali dianggap remeh, karena dianggap hanya mencari sensasi. Denny bilang gini, no viral, no justice. Jadi saya kira ada konteks penting soal viral gitu, yang kita bisa diskusikan dalam konteks budaya macam apa gitu nanti ya, dan perilaku macam apa, kemudian konteks viral ini ternyata juga masih dibutuhkan atau punya ruang di tengah kebekuan tertentu. Saya kira mungkin itu juga bisa jadi bagian diskusi penting kita juga hari ini soal termasuk saat kita mengunduh konten-konten di internet gitu, karena ini ruang yang sangat terbuka. Tapi kadang juga banyak orang bilang ya seterbuka apa itu sebenarnya juga kok terkendali, jadi tetap butuh terobosan, dan viral itu barangkali salah satu cara yang dipakai. Kira-kira gitu Mbak Anissa. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Ahmad. Benar tadi ya, budaya dan etika itu karena berkaitan Kak Ahmad ya. Izin saya jadi berdiskusi dulu dengan Kak Fajar juga Kak Ahmad nih ya. Karena budaya sama etika itu tidak bisa dipisahkan ya Kak Ahmad dan Kak Fajar. Oke, izin terima kasih banyak Kak Ahmad. Izin nanti kita ketemu lagi di sesi pemaparan Kak Ahmad ya. Oke, baik teman-teman semuanya, izin saya juga masih kita punya satu lagi nih narasumber di sini ya, tadi yang saya bilang paling cantik, yaitu dari pilar digital safety atau keamanan digital nih, yang akan dibawakan oleh Kak Ismita Saputri. Halo kembali Kak Ismita. Halo Kak Anissa, selamat siang kembali dan Selamat semangat pagi ya. Semangat pagi, bener dari tadi saya semangat pagi. Kak Ismita, kalau berbicara tadi diskusi dengan Kak Fajar dan juga Kak Ahmad, saya punya satu diskusi juga nih sama Kak Ismita. Berbicara perihal masyarakat kita yang sekarang ini cepat menerima informasi, tapi belum tentu cerdas memproses informasi yang didapatkan. Contohnya, banyak yang curhat masalah pinjol-pinjol, Kak, masih banyak. Dan juga banyak juga yang curhat tentang terserang malware, yaitu dengan tadi asal mengunduh dengan tema kita ya hari ini. Apalagi itu terjadi di grup WhatsApp, terutama keluarga, Kak Ismita. Bagaimana sih Kak Ismita, kalau misalnya kita berkaitan dengan tema kita yaitu bijak sebelum mengunduh di internet ini dari sudut pandang digital safety itu sendiri. Silakan Kak Ismita. Oke, baik. Terima kasih Kak Anissa. Di sini memang sangat luar biasa sekali ya, karena beragam
semakin besarnya tsunami informasi menciptakan banyak juga kejahatan-kejahatan di ruang digital. Jadi bentuk kejahatan di ruang digital itu udah banyak sekali. Salah satunya tadi, salah duanya disebut sama Kak Anissa adalah penipuan di ruang digital dan juga penyebaran berita hoax. Kemudian ternyata hal seperti ini tuh harusnya patut untuk kita waspadai semua. Jadi bukan sekedar bahwa kita menjadi netizen yang abai gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi dimulai dari keluarga sekitar kita, bagaimana sih sebenarnya cara agar bisa aman saat bermain di ruang digital gitu ya. Minimal dari tidak asal menyebarkan informasi melalui WhatsApp grup keluarga. Dan juga kita juga jangan menjadi generasi yang apatis ya. Karena yang mengetahui bahwa sebuah berita itu benar atau tidak itu lebih banyak kemungkinan diketahui oleh generasi milenial dan Gen Z. Kenapa? Karena kita jika kita menerima paparan informasi, kita pasti kepo dulu, ini benar atau tidak gitu ya. Nah, sedangkan di WhatsApp grup keluarga itu kan beragam, ada paman, orang tua kita, tante kita, dan lain sebagainya. Nah, mereka kan belum tentu tahu, sehingga ini menjadi sebuah kewajiban kita nih, tanggung jawab kita untuk mengedukasi mereka. Apa saja sih yang perlu untuk diperhatikan kalau misalkan melihat sebuah narasi berita gitu ya, atau contoh-contoh indikasi bahwa berita tersebut itu adalah hoax atau indikasi bahwa itu termasuk penipuan di ruang digital. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, mungkin itu nanti akan lebih lanjut, lebih detail saya bahas di Digital Safety. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ismita. Intinya adalah kolaborasi antar generasi ya Kak Ismita ya. Betul. Oke, nanti kita ketemu lagi Kak Ismita. Izin di sesi pemaparan Kak Ismita yang ketiga ya. Oke, baik teman-teman semua, itu dia ketiga narasumber kita hari ini yang akan membawakan ketiga pilar juga ya, yaitu dari mulai digital culture-nya, digital etiknya, dan juga digital safety-nya. Saya rasa juga di sini teman-teman sudah tidak sabar. Tapi sebelum saya undang kembali narasumber kita, saya izin mengingatkan dulu teman-teman yang bergabung, silahkan untuk mengisi link absensinya jika sudah terdaftar. Jika teman-teman belum terdaftar, silahkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu, mengisi link absensinya lalu di-download e-sertifikatnya. Seperti ya teman-teman ya. Oke, langsung saja saya undang kembali narasumber kita yang pertama dari pilar digital etik. Benar ya, digital etik yang akan dibawakan oleh Kak Fajar Anas Susanto ya. Beliau merupakan Wakil Dekan FEBTD dari UNUSA. Halo lagi Kak Fajar. Halo. Kak Fajar sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kepada Kak Fajar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Kebanyakan ini mahasiswanya dari UNUSA Mbak, ini dari Prodi S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen ataupun S1 Akuntansi dari UNUSA Surabaya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Amin, amin, ya robbal alamin Kak Fajar. Baik, saya akan izin share presentasi saya ya Mbak ya. Baik, silahkan Kak Fajar. Nah ini. Judulnya berpikir bijak sebelum mengunduh di internet. Nah ini. Gimana kabar unduhan kalian? Isinya apa saja? Baik di handphone ataupun di laptop. Apa saja yang sudah diunduh? Saya berharap sih isinya artikel ilmiah, kemudian buku referensi, ataupun artikel-artikel PDF yang bermanfaat menunjang akademis ya. Saya harapkan gitu. Tapi kemungkinan masih ada hal-hal lain yang mungkin kalian tidak sengaja mengunduhnya. Tidak sengaja. Ya. Jadi ini nanti saya akan share sedikit terkait bagaimana kita itu untuk menghindari unduhan-unduhan negatif yang tidak sengaja kita unduh. Ya, tujuannya supaya kita ke depannya berhati-hati untuk menekan tombol unduh ataupun download di internet itu. Ya, itu tujuannya.
Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fajar Anas Susanto, usia saya 39 tahun, saya tinggal di Surabaya. Pendidikan terakhir saya di S2 Sistem Informasi di ITS. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Email saya fajar@unusa.ac.id. Barangkali mau nyepam ke email saya. Oh jangan ya, jangan nyepam. Saya juga saat ini sebagai Direktur PT IDT Indodynamics Technology. Tuh, ya. Salam kenal semuanya. Nah, kita biasanya dapat WhatsApp seperti ini enggak? Ayo, siapa yang pernah dapat WhatsApp seperti ini? Ayo ngaku. Dan apa yang akan kalian lakukan jika mendapat WhatsApp seperti ini? Selamat siang kakak, benar dengan Salma. Ada paket ya, padahal paket isinya APK kan aplikasi ya. Udah download aja, barangkali nanti ada bonus-bonus apa. Atau ada juga surat undangan pernikahan digital.apk. Udah download aja, barangkali nanti benar-benar undangan. Padahal itu adalah jebakan. Ya, siapa yang sudah pernah kena? Siapa yang sudah pernah kena sebelumnya dengan jebakan-jebakan seperti ini? Nah, ini itu adalah file yang sebenarnya itu akan mengakses data-data pribadi kalian di handphone ataupun di smartphone kalian, ya terutama Android ya ataupun di iOS gitu ya. Hati-hati, jangan buru-buru untuk mendownload file-file APK seperti ini yang dikirim secara private chat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini nanti kalau kalian sudah menginstal hal-hal file-file ini, bisa jadi itu akan memudahkan mereka untuk mengakses data-data pribadi di smartphone kalian. Data-data pribadi di smartphone kalian kan banyak, ada foto atau bahkan di e-money kalian ataupun email ataupun yang lain. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu, jangan sampai sembarangan mendownload hal-hal file-file seperti ini, gitu ya. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu terkait latar belakang kenapa kita harus etis di internet. Ya, sebelum kita lebih lanjut terkait apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur mendownload file-file tersebut. Yang pertama, dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural ya. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan itu saling berbeda-beda. Tapi kalau sudah di dunia digital, nah itu batasan tersebut itu tidak kelihatan. Jadi harus saling menjaga lisan kita melalui apa yang kita posting, gitu ya. Kemudian yang kedua, interaksi antar budaya dapat menciptakan standar baru tentang etika ya. Jadi setiap budaya setiap daerah itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau sudah jadi satu di dunia digital, di dunia internet, ya itu standarnya itu satu. Ya, standar etikanya itu harus satu. Ya, saling menjaga sopan santun, saling berinteraksi dengan sopan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dengan media digital setiap warganet berpartisipasi dalam berbagi hubungan dengan banyak orang melintasi geografis dan budaya. Jadi tidak peduli itu dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, ataupun bahkan dari benua lain. Yang keempat, mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, di internet itu kita bisa membangun kolaborasi dengan orang dari belahan dunia manapun ya, mulai dari Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Yang kelima, maka segala aktivitas digital di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan etika digital. Nah, di latar belakangi dengan perbedaan budaya, waktu,
itu. Nah, di dunia digital ini kita harus saling menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, ketikan kita melalui jempol kita ataupun bahkan suara rekaman video atau audio kita. Selanjutnya terkait kompetensi literasi digital terkait netiquette. Nah, itu yang pertama ada 7 kompetensi yang harus dikuasai ini ya. Yang pertama kompetensi mengakses informasi sesuai netiquette di platform digital, kemudian kompetensi menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Yang ketiga, kompetensi memahami netiquette upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Keempat, kompetensi memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Yang kelima, kompetensi memverifikasi pesan sesuai standar netiquette. Yang keenam, kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. Yang ketujuh, kompetensi berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Nah, itu kompetensi literasi digital terkait etiket yang harus kita punya, yang harus kita kuasai. Selanjutnya ruang lingkup etika. Yang pertama itu kesadaran, yaitu melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Tentu saja tujuannya itu harus positif ya, tidak boleh tujuannya negatif seperti menyulut emosi orang lain ataupun menyebarkan hoax gitu, nggak boleh ya. Jadi harus positif. Kemudian integritas, yaitu kejujuran, yaitu menghindari plagiasi, manipulasi dan sebagainya. Saat ini mungkin ada banyak Gen Z ataupun generasi milenial yang mungkin mengambil atau copy paste istilahnya gitu ya, copy paste untuk membuat artikel ilmiah tanpa mencantumkan referensi. Nah, itu yang di setiap kelas itu saya tekankan, kalau mengambil referensi itu harus ditampilkan ini dari mana, dari siapa, dari artikelnya siapa gitu. Ya memang adanya itu ya kita tampilkan itu, bukan mengambil dari artikel orang lain tapi kita anggap itu ketikan kita sendiri lah, itu sudah artinya tidak berintegritas gitu ya. Kemudian tanggung jawab, kemauan menanggung konsekuensi dari perilakunya ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia digital, di dunia virtual ini, baik positif ataupun negatif, ya kita harus tanggung jawab terhadap itu. Kemudian kebajikan, hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan dan kebaikan. Nah, ini harus positif gitu ya, menghasilkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat dan yang barokah. Kita harus tahu apa bedanya etika dan etika terlebih dahulu. Kalau etika itu sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Ini berlaku meskipun individu sendirian ya, atau individu ya. Kemudian etiket itu adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Ini berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, tentunya di dunia digital ya, etika dalam berinternet. Selanjutnya etika dan etiket berinternet. Nah, etika berinternet itu jangan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, nanti dianggap biasanya kalau anak muda sekarang dianggap ngegas gitu ya. Seolah-olah kalau kita mengetik dengan huruf kapital beberapa kalimat gitu, kok kayaknya ngegas atau teriak-teriak gitu. Ya, usahakan menggunakan huruf kecil. Kemudian apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya. Jadi kalau mengutip itu ya jangan satu modul gitu, jangan ya.
satu paragraf, satu kalimat, dua kalimat, itu boleh. Kemudian perlakuan email sebagai pesan pribadi, nah, ini juga nggak boleh ya. Berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Ini jangan sembarangan forward email ke orang lain. Tentunya harus diverifikasi dulu email dari siapa, tujuannya apa. Nanti kalau emailnya spam, di-forward ke orang lain memforward ke orang lain lagi, nah itu spam berantai itu malah namanya. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML ya. Kalau misalkan ada link-link ya, link atau tautan gitu di format seperti itu nanti dianggap spam, nanti dianggap phishing atau apa gitu ya. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Biasanya kalau di WhatsApp itu kan lumayan bebas dalam mengirim ukuran file ya. Ada yang 1 mega, 2 mega, 3 mega, itu kan sudah cukup menguras memori kalau misalkan ukuran memori di handphonenya itu kecil ya. Jadi alangkah baiknya izin terlebih dahulu, mohon izin untuk mengirim file berukuran besar gitu. Kalau diperbolehkan silakan, kalau nggak diperbolehkan mungkin bisa diupload ke Google Drive ataupun dikirim via email. Kemudian untuk etiket berinternet, dengan menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Nah, ini harus dilakukan ya, karena kalau nuansa di email itu sepertinya harus resmi gitu. Gunakan salam dengan baik, tuliskan inti yang tidak berbelit-belit, dan gunakan kata atau kalimat penutup. Tidak menggunakan huruf kapital semua ya. Yang huruf kapital itu hanya nama, ada merek gitu aja. Kalau misalkan semuanya huruf kapital nanti dikira kita seolah-olah itu ngegas atau berteriak. Kemudian membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Lah ini sangat penting ya. Kadang-kadang itu kalau kita terburu-buru itu menulis email itu tanpa subjek. Nah, khawatirnya apa? Kalau email tanpa menuliskan subjek emailnya itu masuknya ke folder spam kalau di Google, kalau di Gmail itu ya. Alangkah baiknya kita tuliskan pesan subjek pesannya itu sesuai dengan apa yang tertulis. Nah, itu akan lebih mudah untuk dibaca. Menggunakan BCC atau blind carbon copy, bukannya CC carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain ya. Biasanya di email itu kan ada BCC atau CC itu kan ya. Gunakan yang BCC. Tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list ya. Ini hati-hati ya, kalau menerima email jangan asal tanpa menuliskan subjek, isinya juga tidak sesuai dengan tujuannya. Usahakan menulis email dengan baik dan sopan. Kemudian menghargai hak cipta orang lain, jangan menyebarkan buku-buku hasil downloadan yang kemungkinan itu dilindungi oleh HKI. Kemudian menghargai privasi orang lain lah, ini jangan dilakukan ya, gibah online. Lakukan obrolan itu yang memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Ini harus dihindari kata-katanya. Etiket berinternet itu tata krama dalam menggunakan internet. Kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Jadi kita harus menyadari kalau lawan bicara kita itu juga manusia seperti kita, akan ada rasa untuk apa ya, sensitif atau seperti apa.
Nah, alangkah baiknya kita jaga lisan kita, jaga kalimat kita supaya tidak menyakiti orang lain. Ya, sama-sama manusia kan harus seperti itu. Ya. Nah, ini jenis konten negatif berdasarkan Undang-Undang ITE. Yang pertama itu melanggar kesusilaan yang tidak sopan. Ini kemudian perjudian, perjudian online ini ya biasanya, betting online gitu ya. Menghina atau mencemarkan nama baik seseorang ataupun kelompok, nah, itu juga nggak boleh. Pemerasan dan atau pengancaman, nah, ini juga jangan dilakukan karena mengancam ataupun memeras orang lain secara online itu bisa dipidanakan. Ya. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, ini yang sering terjadi ya, kita nggak tahu berita yang kita terima itu hoax apa enggak. Nah, alangkah baiknya kita verifikasi dulu berita ini benar apa enggak ya, fakta atau hoax ya. Nah, kalau memang sudah yakin itu hoax, jangan disebarkan. Nah, kecuali memang berita itu fakta, sudah terverifikasi, baik melalui Kominfo ataupun portal yang lain, portal berita yang lain, nah, itu silakan disebarkan. Kemudian penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan sara, ya, suku, agama, ras, golongan, ya jangan sampai mengadu domba ini kebencian, menyebar kebencian dan permusuhan, akhirnya orang lain itu menjadi berantem gitu. Jangan sampai itu dilakukan. Ya. Itu konten-konten yang negatif yang harus kita hindari. Nah, ini juga ada contoh cyberbullying yang saat ini marak di sosial media ataupun dunia internet. Yang pertama doxing, cyberstalking, dan non-consensual intimate image. Ya. Yang pertama doxing itu membagi data personal seorang ke dunia maya. Jadi beberapa bulan yang lalu rame KTP itu bertebaran di media sosial ya. Ya itu sangat salah itu karena KTP itu kan ada NIK, ada tanggal lahir, ada alamat juga. Itu jangan sampai untuk dibagikan di dunia internet. Cyberstalking itu mengintip dan memata-matai seorang di dunia maya. Nah, ini anak-anak muda zaman sekarang itu seneng itu ya, ngelihat oh ini mungkin gebetan ini kita stalking dulu lah. Ya jangan sampai seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, membalas dendam melalui penyebaran foto video vulgar, bisa juga untuk memeras korban. Lah ini mungkin ada beberapa yang pernah membaca berita seperti ini ya, jangan sampai dilakukan, melakukan balas dendam melalui menyebar foto-foto vulgar seperti yang ada di berita-berita. Kemudian ujaran kebencian itu, hate speech itu seperti apa ya? Ujaran kebencian adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan ajakan untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau kelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Nah, jangan sampai dilakukan ya. Yang pertama itu penghasut membuat konten ujaran kebencian dengan sengaja mengubah fakta-fakta atau disinformasi. Nah, informasi yang sudah benar malah disalahin gitu ya. Kemudian kata-kata atau gambar video, audio dipilih yang bersifat memojokkan kelompok atau seseorang. Nah, ini jangan sampai dilakukan juga. Kemudian para pengguna ini akan meneruskan konten ini ke orang lain, bahkan viral. Nah, ini akhirnya pesannya menjadi berantai, semua orang itu tahu, ya kan, akhirnya ujaran kebencian berantai akhirnya itu. Konten tersebut lalu dibicarakan di dunia nyata atau offline secara intensif, bahkan disertai provokasi. Nah, ini yang hasil dari dunia maya kan berakhir bentrok di dunia nyata. Ada tawuran, ada demo yang enggak jelas tujuannya apa, itu kan sangat bahaya sekali.
pada banyak kasus ujaran kebencian ini dapat membakar massa untuk melakukan kekerasan fisik. Nah, itu tawuran tadi akhirnya kan ya. Padahal berita yang awalnya yang disebar itu hoax. Bayangkan kalau hal-hal yang seperti ini itu banyak terjadi. Ya, alhamdulillah mungkin akhir-akhir ini kita mungkin sudah banyak terpapar literasi digital. Jadi hal-hal seperti ini itu sudah mulai berkurang. Kita sudah semakin pinter berliterasi, gitu ya. Kemudian tindakan etis terkait konten negatif. Nah, ini ada analisis konten negatif itu ada hate speech, hoax, penipuan, penghinaan, pejudian, cyberbullying, nah, itu kan ya. Kemudian yang kedua verifikasi konten negatif itu seperti apa? Ini konten-konten negatif ini harus diverifikasi terlebih dahulu. Kalau memang benar-benar negatif ya sudah jangan nggak usah disebarluaskan lagi. Ya. Tidak perlu mendistribusikan konten negatif. Hal-hal positif saja yang perlu kita share, kita bagi ke orang lain supaya juga memberikan manfaat dan barokah kepada orang lain. Ya. Kemudian produksi konten yang bermanfaat atau positif. Nah, jika hati-hati dalam melakukan download. Jika kalian mendapatkan pesan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, undangan pernikahan.apk, cek tagihan pln.apk, cek foto paket.apk, premi asuransi.apk, cek bpjs.apk. Ini jangan sampai di download karena ini adalah phishing. Nanti bisa mengambil data-data di smartphone kalian kalau sudah terlanjur diinstal. Itu ya, hati-hati. Kalau misalkan yang sudah tahu, mengingatkan kepada teman-temannya jangan sampai di-download. Kalau belum tahu, ini ada beberapa file yang jangan sampai kita itu terjebak dengan ini. Undangan pernikahan, tagihan PLN, foto paket. Nah, kalau misalkan sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama jangan panik, tetap cool, tetap calm gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa uninstall ya. Tambahkan fitur keamanan supaya file APK yang dianggap phishing tersebut itu bisa terdeteksi oleh fitur keamanan yang ada di smartphone kalian. Ideanya kedetek APK dari pihak ketiga. Itu biasanya ada notifikasi seperti itu. Tidak berasal dari Google Play Store ataupun iOS. Kemudian pulihkan akun. Pulihkan akun seperti apa? Pulihkan akun seperti kita mengganti password, mengganti PIN. Ya, jangan sampai itu nanti kebablasan PIN-nya nggak diganti ataupun passwordnya nggak diganti. Nah, itu akan sangat berbahaya. Ya, kita tidak dapat mencegah, tapi minimal menyulitkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut untuk mengakses data-data kita, ya, dengan cara pulihkan akun tersebut. Kalau ini sudah dilakukan semua, segera laporkan ke email. Nah, itu kan ada nomor telepon, nomor WhatsApp ataupun kontaknya. Nah, itu kirim ke bantuan@bssn.go.id. Nah, itu kalian bisa mengirimkan mereport ya, memberikan laporan kalau nomor ini telah mengirimkan file berupa phishing seperti ini, di screenshot. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh Kak Azhar, BSSN. Ya. izin 3 menit lagi ya Kak. Oke, bentar lagi udah Baik. selesai Kak. Makasih Kak Anissa. Terima kasih Kak Fajar, silakan lanjutkan. Kemudian yang terakhir, gunakan antivirus baik di smartphone, di laptop, ataupun di gadget kalian. Supaya apa? Supaya nanti antivirus tersebut merupakan firewall pertama kita untuk mendeteksi virus-virus ataupun file-file yang
mencurigakan tersebut. Antivirus sekarang kan sudah banyak yang bertebaran di internet ya. Silakan nanti boleh dipilih antivirus apa saja yang sekiranya cocok dengan smartphone-nya masing-masing gitu ya. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang bisa saya sampaikan kali ini, yaitu internet itu adalah anugerah, tapi bisa menjadi bencana manakala teknologi hanya bisa mengendalikan kita manusia tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Itu tadi, jadi kita sebagai manusia itu harus lebih intelijensinya itu lebih tinggi. Yang membuat kecerdasan buatan itu kan manusia. Jadi manusia itu harus lebih pintar dari itu ya. Etika hadir sebagai seorang bijak yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Teknologi itu sebagai pembawa manfaat untuk manusia. Jangan sampai kita sebagai manusia kita menggunakan teknologi tapi kita lupa akan kebermanfaatannya. Teknologi malah dibuat untuk hal-hal negatif, untuk menyebarkan hoax, padahal tujuan teknologi itu enggak seperti itu sebenarnya ya. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Gitu. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan, tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika adalah karena kita adalah manusia. Jangan lupakan, kita sebagai manusia itu harus mempunyai etika sesuai dengan budaya yang ada di negara Indonesia. Itu ya. Kemudian jangan lupa untuk mengakses modul etis bermedia digital di literasidigital.id. Banyak sekali modul yang lain yang bisa kalian download. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya, mahasiswa UNUSA, semoga masih tetap semangat ya. Literasi digital itu memang harus berulang-ulang disampaikan supaya itu benar-benar masuk ke jiwa, sampai masuk ke jiwa gitu ya Kak Anissa ya. Betul, sampai di alam bawah sadar gitu ya. Alam bawah sadar itu udah positif aja bawaannya gitu kan ya. Betul. Tapi saya yakin Kak Fajar, anak-anak UNUSA mahasiswanya pasti positif semua. Oh tentu, anak UNUSA itu terutama di FEPTD itu pinter-pinter semua kok ya. Sip. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih Kak Anissa. Terima kasih, tetap stay di room ini ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tepuk tangan yang meriah untuk Kak Fajar, pemaparan luar biasa ya teman-teman, dipaparkan secara jelas dari etika digitalnya nih. Ayo teman-teman, tadi tanya udah unduh apa aja nih di sosial medianya, tapi saya tadi bilang yakin teman-teman UNUSA pasti yang positif-positif aja. Dan teman-teman sebenarnya webinar literasi digital ini untuk saling mengingatkan kembali, benar ya Kak Fajar ya, karena harus biar sampai alam bawah sadar kita gitu ya. Dan teman-teman, mulai aja dari yang sehari-hari dulu nih, misalnya tadi ya kalau misalnya kita chattingan, itu jangan langsung apalagi kalau ke dosen teman-teman ya, coba kenalkan dulu siapa, lalu tujuan chattingnya tuh apa, lalu juga diakhiri salam, seperti itu teman-teman ya. Hati-hati juga penggunaan huruf besar. Lalu juga nih, inti dari Kak Fajar tadi adalah kita itu di dunia nyata sama dunia digital itu sama aja, kita berinteraksi dengan manusia lainnya yang punya hati dan pikiran. Jadi teman-teman selalu sebarkan cinta dan kasih ya dimanapun teman-teman berada, termasuk di ruang digital. Terima kasih banyak Kak Fajar, izin nanti kita ketemu lagi jika masih ada waktu di sesi Q&A. Oke baik teman-teman, sebelum kita masuk ke narasumber berikutnya, saya izin mengingatkan kembali teman-teman yang sudah hadir di sini, jangan lupa untuk melakukan pendaftaran, mengisi link absensi, lalu di-download e-sertifikatnya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja undang kembali di sini dari pilar digital culture-nya yang akan dibawa oleh Kak Ahmad Musyadat. Beliau merupakan Direktur Lead Institute Yogyakarta. Halo kembali Kak Ahmad. Halo Mbak Anissa. Kak Ahmad sudah siap? Baik Mbak, insya Allah. Oke, langsung saja kepada Kak Ahmad, saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Selamat siang Mbak Anissa, Mas Fajar, Mbak Ismita, teman-teman mahasiswa sekalian di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya itu Nusa. Izin mungkin saya melengkapi lah nanti dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar di depan, tapi mungkin dari perspektif digital culture-nya gitu, terkait dengan tema yang sama soal berpikir bijak sebelum mengunduh di internet gitu ya, tapi ini perspektifnya lebih di soal kulturnya. Nah, teman-teman sekalian, gitu sebelum paparan ini mungkin saya izin mengenalkan diri terlebih dulu. Saya Ahmad Musaddad, sehari-hari saya di Center for Reach Jakarta, lembaga yang saya bersama teman-teman itu lebih concern kami sih lebih ke soal pengembangan isu dan eksperimentasi demokrasi dan tata kelola sektor publik, dan saya kira ada pengalaman atau hal-hal penting yang menarik sekian tahun belakangan ini saat kemudian isu yang kami tekuni ini lalu dibawa ke ruang-ruang digital gitu, karena itu jadi langgam kehidupan kita semua hari ini gitu. Jadi demokrasi dan tata kelola sektor publik di ruang-ruang digital. Kemudian saya sebelum ini pernah terlibat di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Saya waktu itu mengepalai laboratorium sosial yang diinisiasi oleh UNU. Jadi ini kira-kira program pra MPKM lah. Kalau kemudian Kementerian launching MPKM, kami waktu itu melaunching program serupa mendahului itu. Saya waktu itu terlibat mengawal program ini di sekitar 2 tahunan. Kemudian sehari-hari saya juga masih aktif di Labkesdam BWN UDIY, dan isu soal desa saya gabung di Sanggar Inovasi Desa. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar salah satu desa yang mungkin ya cukup lumayan lah jadi perbincangan sampai tingkat nasional di Desa Pangunggarjo, Bantul. Nah, kami bersama teman-teman ada di sana gitu untuk mengembangkan berbagai hal soal tata kelola desa, termasuk juga digitalisasi desa itu. Nah, teman-teman sekalian, menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar, saya ingin tunjukkan begini, sebenarnya kita itu sebenarnya tengah ada di dalam dunia yang akan terus-menerus saya kira bergolak, tidak ada habis-habisnya gitu. Artinya ada perubahan yang bukan hanya mesti, tetapi tingkat kemestiannya itu berlangsung dalam derajat atau dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga itu kemudian mempengaruhi hampir seluruh ruang hidup kita gitu. Kebiasaan-kebiasaan kita kemudian juga berubah. Sebagian memudahkan, sebagian juga mungkin menciptakan problem-problem baru atau dilema-dilema baru, setidaknya kalau kemudian nanti kita coba baca itu di sisi kulturnya gitu. Nah, literasi digital yang yang kita selenggarakan hari ini, sebagian sebenarnya juga tengah mencoba menangkap upaya menangkap peluang, tetapi sekaligus sebenarnya merupakan juga respon dari kekhawatiran dari kecepatan perubahan sosial yang muncul karena di era digitalisasi ini gitu. Nah, ini saya ingin tunjukkan ini 50 website yang paling populer atau terpopuler yang dikunjungi data ini sampai dengan Juni ya, yang dirilis oleh Mei 2023 yang dirilis oleh Kompas gitu. Dari 2 miliar situs web di dunia tahun 2002 sampai dengan tahun 2023 ini top 50-nya semacam ini gitu. Nah, kalau kita cermati dari ke-50 website ini yang sering dikunjungi di tingkat dunia ini, Amerika Serikat itu 30 diantaranya itu berada di Amerika, kemudian Rusia 5,
Cina 4, Jepang 3, Korea Selatan 2, dan lainnya satu-satu, ada Siprus, ada Prancis, dan seterusnya gitu. Nah, layanan media itu masih jadi yang terbesar, setidaknya dari sisi situsnya ya, dari sisi yang website yang atau situs yang paling terpopuler, yang paling sering dikunjungi. Lalu media sosial dalam berbagai platform, search engine, dan menarik karena kemudian situs porno ada 5 yang muncul di top 50. Software 3, ensiklopedi yang kita bayangkan ini kira-kira ruang paling produktif lah salah satunya kalau kita lihat dari sekian daftar ini, cuman punya 2 yang bisa masuk ke sana. Lalu marketplace ternyata juga cuma 2 gitu yang bisa masuk di top 50-nya, lalu game, kemudian streaming gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengunjungnya, ini angka kunjungan miliar orang miliar orang mencari gitu, orang mengunjungi per bulan, itu search engine itu tetap terbesar, dan Google tentunya tadi ya yang paling gede ya masih ya. Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Baidu, Wikipedia itu 7 teratas. Kemudian streaming media masih oke, masih di 13,38, meskipun di Indonesia nanti juga saya mau tunjukkan datanya. Media cukup besar meskipun secara bisnis hari ini mereka punya kendala sangat serius soal itu. Kemudian situs porno itu per bulan bisa dikunjungi sampai 9,59 miliar. Ensiklopedi 5,8, gaming 1,9, dan seterusnya. Marketplace di 3,3. Nah, data ini kira-kira menunjukkan di mana kebiasaan kita berinteraksi hari ini di ruang-ruang digital gitu. Nah, kalau ini misalnya data di Indonesia gitu, 50 situs terpopuler yang ada di Indonesia, sebenarnya datanya relatif mirip ya, artinya search engine itu tetap jadi yang terbesar, Google, kemudian media sosial. Jadi search engine, media sosial, kemudian media, baru kemudian ada marketplace dan seterusnya. Itu kira-kira situs yang paling terpopuler hari ini termasuk di Indonesia. Nah, untuk untuk marketplace saya kira masih cukup gede. Ada beberapa yang muncul di 50 situs terpopuler yang ada di Indonesia gitu. Ini data untuk aplikasinya, sama sebenarnya dari sumber yang sama gitu. Tapi basisnya yang tadi situ, yang ini untuk aplikasi. Nah, teman-teman sekalian, yang saya ingin katakan adalah data itu kan nanti terus bergerak ya, dan yang menarik itu sebenarnya di sini. Salah satunya saat kita lihat 50 situs terpopuler di Indonesia itu ada satu yang muncul yang tidak muncul di skala global, di tingkat global tadi itu yang nomor 20 saya tandai warna biru itu. Mungkin ini semacam situs judi gitu, situs perjudian di peringkat 20 yang cukup dikunjungi. Situs porno tidak muncul memang di 50 terpopuler karena mungkin ini efektivitas pengendalian dari Kominfo cukup bekerja baik gitu, meskipun tentu ada ada platform lain yang bisa jadi juga orang gunakan untuk mengakses ke sana sehingga tidak bisa dideteksi gitu oleh Kominfo. Nah, situasinya sebenarnya semacam ini. Perubahan itu akan terus berlangsung dalam skala cepat yang masif itu, yang sebelum ini banyak orang menjelaskan dengan istilah semacam ini. Soal orang menjelaskan membuat akronim VUCA gitu, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, untuk menggambarkan bahwa dunia itu tengah lari tunggang langgang dengan kecepatan tinggi dan dalam, mempengaruhi banyak ruang hidup, banyak orang di ruang-ruang yang terkecil sekalipun itu ikut terpengaruh, yang kemudian sebenarnya butuh pensikapan yang cerdik itu di antara kita semua tentu hari ini dalam menyikapi situasi semacam ini itu. Nah, sisi etis tadi sudah
juga sudah dipaparkan gitu oleh Mas Fajar. Nah, tapi saya juga ingin melihat bahwa ada hal-hal menarik dari cara orang Indonesia nanti merespon situasi-situasi semacam ini gitu. Kalau misalnya kita cari contoh misalnya media sosial yang awalnya merupakan jaringan platform yang dibuat untuk media pertemanan gitu, itu kemudian berubah dengan sangat radikal menurut saya, yang kemudian mengakomodasi dia lalu digunakan, tadi ada teman-teman mahasiswa itu justru menggunakan media sosial untuk cari cuan gitu. Jadi domplengi atau kemudian menumpangi. Saya kira itu adalah bagian dari kecerdikan yang coba yang saya kira kalau di Indonesia itu bisa ditemukan secara masif, termasuk jenis-jenis pekerjaan tertentu gitu yang tiba-tiba muncul karena praktik-praktik tersebut. Jadi reviewer pesanan gitu misalnya, itu juga pekerjaan-pekerjaan yang tiba-tiba muncul gitu, karena banyak orang itu karena dunia digital kemudian menjadi rujukan, lalu kemudian upaya menggerakkannya itu juga dilakukan dengan cara-cara yang sebagian kemudian justru tidak kelihatan natural gitu, karena itu istilah tentang buzzer itu muncul dan seterusnya gitu. Itu bagian dari dinamika di mana kemudian proses pembentukan dunia digital secara sosial itu kemudian ditata itu. Nah, tentu kemudian ini menciptakan tantangan kebudayaan gitu bagi kita semua. Kalau kemudian kita membayangkan budaya itu sebagai cara hidup, baik itu bersikap, berpikir, berperilaku, berinteraksi, berkomunikasi, itu yang setimbal balik, ada pewarisan juga antar generasi. Budaya itu juga terbentuk kemudian dari unsur yang sangat kompleks gitu. Kadang-kadang kita mengenalnya dengan, kalau ditanya budaya setempat apa yang khas, tiba-tiba yang paling mudah kan kita menyebutnya dengan barang-barang budaya-budaya yang tangible gitu, yang tampak gitu. Tapi yang budaya tak benda gitu biasanya kadang tidak terungkap, meskipun sebenarnya ekspresinya bisa kita tangkap gitu dalam adat istiadat, dalam bahasa, dalam agama. Tidak terbatas hanya soal misalnya batik, bentuk bangunan, kuliner dan seterusnya gitu. Jadi ini sesuatu yang tengah kemudian yang dimiliki oleh bangsa ini kemudian berada dalam tantangan yang serius gitu dalam perubahan yang serba cepat semacam ini. Nah, lalu kemudian memang muncul kekhawatiran gitu. Kekhawatiran bahwa situasi yang semacam ini dalam dunia digital itu lalu kemudian akan bisa mengaburkan wawasan kebangsaan kita, kemudian soal kesopanan kesantunan yang seringkali disampaikan itu menjadi ciri dari orang-orang timur gitu, termasuk Indonesia gitu, itu kemudian mulai menipis atau luntur. Kemudian ekspresi budaya itu yang sering muncul di media itu kemudian juga lebih banyak seperti muncul jadi panggung untuk budaya-budaya dari luar, dari budaya asing dan seterusnya. Kemudian khawatir bahwa ini semua akan menjadi makin parah kalau hak-hak digital, hak-hak warga atas hak-hak digital di tingkat warga itu juga tidak dipahami dengan baik. Kita juga mengkhawatirkan adanya kebebasan ekspresi yang kebablasan, berkurangnya toleransi, menghilangnya batas-batas privasi, termasuk tadi yang juga disampaikan soal pelanggaran atas hak HKI misalnya, hak cipta dan karya intelektual lainnya gitu. Nah, tapi juga kadang-kadang kekhawatiran semacam ini juga kita perlu uji kembali, karena kebebasan berekspresi misalnya saya ingin problematisir di sana, kita sering mengkhawatirkan soal kebebasan berekspresi yang kebablasan
tapi kadang kita juga tidak cukup menakar apakah ruang kebebasan cukup tersedia dengan baik hari ini. Di awal tadi saya ingin menyampaikan bahwa bahkan muncul pemahaman bahwa kalau nggak viral nggak akan ada keadilan gitu, no viral no justice gitu. Artinya ada dugaan bahwa ruang-ruang kebebasan berekspresi di ruang publik itu juga tengah terganggu gitu. Nah, itu maksud saya lebih ingin mengatakan bahwa sensasi itu satu hal, tetapi kebebasan untuk membuat ruang publik itu adil untuk semua itu juga satu hal yang lain gitu. Sehingga kemudian saya kira soal viral kemudian memang akan menjadi metode kerja gitu supaya isu yang tengah ingin disampaikan itu ditangkap. Nah, saya kira itu juga menjadi cara banyak pihak kita sekarang ini di Indonesia juga menunggangi berbagai platform gitu, sehingga media-media sosial kita kan juga tidak hanya digunakan untuk pertemanan atau untuk jualan tadi, tetapi juga banyak lembaga-lembaga resmi sekarang ini termasuk pemerintah, korporasi misalnya juga bermain di area media sosial karena di situ ruang di mana mereka bisa berinteraksi gitu dengan lebih banyak pihak gitu. Nah, dalam konteks tantangan semacam ini, lalu kita membayangkan tentang budaya seperti apa ya yang bermedia digital yang mungkin bisa kita kembangkan gitu, khususnya yang secara khas kemudian bisa menjadi ciri dari masyarakat Indonesia gitu. Rujukan terbaik memang untuk kemudian bisa mendekatkan kita sebagai bangsa, yang paling utama memang kembali pada bagaimana rumusan dari Pancasila dan Kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dari warisan para pendiri bangsa gitu, untuk kemudian dia muncul sebagai jati diri kita pada ruang-ruang digital, sehingga Pancasila sebagai sebagai pandangan hidup, sebagai asas hidup gitu. Jadi bukan ideologi, tapi asas sebagai pandangan hidup yang dirumuskan dari para pendiri bangsa yang merespon berbagai keberagaman Indonesia yang begini luasnya, itu kemudian menjadi ciri yang selayaknya kemudian atau sepatutnya itu dipromosikan atau menjadi cara hidup kita termasuk di ruang-ruang digital. Kemudian ya. Izin 5 menit lagi ya Kak Ahmad. Oh baik Mbak. Oke baik, terima kasih. Silakan lanjut Kak Ahmad. Terima kasih. Kemudian digitalisasi budaya, ruang lingkupnya ya, kemudian mencintai produk dalam negeri, dan kemudian hak-hak digital. Nah, begini. Kalau Pancasila itu nanti kira-kira kita mau tempatkan ini sebagai sebagai pandangan hidup yang kemudian kita ekspresikan di dalam ruang-ruang digital. Pertama kita penerimaan terhadap Pancasila tentu memang kepastian gitu. Ini rumusan yang saya kira didiskusikan oleh para pendiri bangsa, para penggagas bangsa ini di masa-masa kemerdekaan yang kemudian bisa menghimpun beragam atau keberagaman yang begitu banyak di Indonesia. Nah, cuman kemudian masalahnya kita ini kan sekarang ini terbiasa untuk hanya melafalkan saja gitu Pancasila, menghafalkan lalu melafalkan, mengucapkannya satu upacara gitu. Tapi kemudian praktik-praktik hidup itu seringkali kemudian juga jauh gitu atau seringkali menyimpang dari nilai-nilai yang sebenarnya ingin diusung, yang kemudian juga menggunakan ruang-ruang digital itu sebagai tempat di mana gagasan-gagasan dalam tanda petik yang bertentangan dengan Pancasila lalu muncul, sehingga wacana soal kekerasan, wacana soal rasisme bahkan beberapa waktu lalu yang muncul. Tetapi juga menarik yang saya ingin sampaikan garis bawah di sini, kadang yang menarik justru ketika kita memilih Pancasila atau soal wacana kebangsaan ini sebagai cara hidup kita bersama, tafsirnya tentu yang penting untuk juga bisa diperdebatkan terus-menerus gitu. Maksud saya gitu, ditemukan. Nah, kita masih ingat beberapa waktu lalu yang kasus di Lampung itu ada TikTokers
tengah kuliah di Australia, kemudian mengunggah di sana, ngelitik pemerintahnya, itu kalau nggak viral itu jalan juga nggak dibangun gitu. Jadi maksud saya ingin mengatakan bahwa kadang-kadang kita juga menggunakan kepentingan nasional dengan mengatasnamakan Pancasila dan seterusnya itu, tetapi kemudian ruang-ruang kebebasan, ruang-ruang aspirasi warga juga kita perlu wadahi itu dengan baik. Tidak semua website atau saluran komunikasi yang dibuka lembaga pemerintah itu responsif. Memang kita harus akui itu. Saya meng-email saluran resmi di Komisi Pemilihan Umum misalnya 2 kali misalnya, sekedar untuk meminta data yang tadinya tampak tapi sudah nggak ada lagi dan tidak ada balasan sama sekali dari email. Itu lembaga resmi gitu. Nah, menguji coba itu. Jadi saya kira itu juga PR gitu untuk kita ke depan gitu. Nah, digitalisasi budaya ini sebenarnya cara bagaimana kita kemudian mendorong apakah kekhasan kekayaan dari kebudayaan kita muncul di ruang-ruang digital, tentu baik yang benda, yang tampak maupun yang tidak tampak ya. Mencintai produk dalam negeri, tidak terlalu banyak platform kita, bahkan tidak ada tadi di 50 top 50 yang di internet, yang di global platform yang digital yang dari Indonesia yang muncul di sana, belum cukup kuat di situ. Nah, hak digital, yang terakhir hak digital, lingkupnya, ada hak tentu harus ada tanggung jawab. Jadi kalau katakanlah, ya ini yang penting lalu untuk kita pahami sama-sama ini, bahwa kita punya kebebasan untuk mengakses internet, termasuk infrastrukturnya, ini timpang banget kalau kita lihat di luar Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur. Di Jawa kita nggak punya persoalan dengan infrastruktur internet, tapi di sana kita bisa sangat repot banget gitu. Kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender dan seterusnya. Jadi kira-kira bicara hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, mengkritik pemerintah itu bagian juga yang harus dilindungi. Kita dan kritik juga harus dipahami dalam konstruksi yang positif itu, bahwa ini bagian dari interaksi untuk mendekatkan relasi antara pemerintah dan warga negara itu. Tentu kemudian dengan batas-batas yang tadi secara etik harus dipertimbangkan, karena Undang-Undang ITE itu mengintip kita setiap waktu, jadi perlu cermat soal itu. Kemudian hak untuk merasa aman, tidak disadap, perlindungan atas privasi dan seterusnya. Nah, perlindungan atas privasi penting, sehingga saya kira ini yang justru penting diselesaikan oleh pemerintah hari ini adalah sesegera mungkin pembahasan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga segera bisa diselesaikan antara pemerintah dan DPR ini, yang saya kira bagian yang untuk memastikan keamanan untuk kita semua di ruang digital akan terpenuhi. Nah, dunia digital di kita sekarang ini tidak terhindarkan, tapi kita perlu menciptakannya sebagai ruang yang bisa untuk kita semua, tempat bisa belajar, berinteraksi, pun tidak ada bedanya sebenarnya dunia digital dengan dunia real yang non digital, maksudnya dunia nyata gitu yang bisa kita lakukan sehari-hari. Jadi kalau kita terbiasa sopan dengan orang lain pun demikian juga ketika berada di sana. Nah, ini kalau mau mengakses berbagai modul ada di literasidigital.id, termasuk untuk kaitan dengan budaya bermedia digital. Demikian Mbak Anissa, paparan kami dari perspektif kultur digital culture gitu untuk tema literasi digital kita hari ini. Demikian, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Untuk Ahmad, terima kasih banyak Ahmad sudah menjabarkan secara jelas ya di sini. Namun ada beberapa highlight nih dari Kak Ahmad yang sudah saya catat ya teman-teman ya, bahwa kita di zaman VUCA nih ya teman-teman ya, hingga akhirnya banyak sebenarnya tantangan-tantangan budaya yang baru. Nah, jadi teman-teman yuk kita sama-sama atasi tantangan budaya-budaya ini dengan berwawasan budaya ya, salah satunya mengikuti literasi digital ini, dan kita tuh paham mengimplementasikan nilai-nilai juga Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika ya di ruang digital pun. Lalu juga kita bebas berekspresi sih, tapi teman-teman harus menghargai hak digital orang lain juga. Dan teman-teman ya, kita tingkatkan humanity dan empati kita, dan cintai produk dalam negeri. Seperti itu ya Kak Ahmad ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ahmad. Jika nanti kita masih ada waktu, izin kita ketemu lagi di sesi Q&A.
Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, izin saya mengingatkan kembali teman-teman pastikan sudah terdaftar ya hari ini, jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu, mengisi link absensinya, lalu juga di-download e-sertifikatnya ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja mengundang narasumber kita yang ketiga dari Pilar Digital Safety yang akan dibawakan oleh Kak Ismita Saputri. Beliau merupakan Direktur PT Cipta Manusia Indonesia. Halo lagi, Kak Ismita. Halo Kak Anissa, Kak Ismita sudah siap? sudah insya Allah. Insya Allah. Oke, baik. Kepada Kak Ismita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Anissa. Saya izin langsung share screen ya Kak. Silakan, Kak Ismita. Oke, sudah nampak ya. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Salam sejahtera, selamat sore, selamat siang menuju sore. Ya buat teman-teman yang sudah bergabung di kelas kita di hari ini dari teman-teman UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, dimanapun berada, dan tentunya selalu tetap semangat ya, seperti Kak Anissa di siang hari ini dan dan para narasumber lainnya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, selamat siang juga kepada para narasumber. Tadi sudah dengan kece ya, selalu keren memang Bapak Fajar Anna Susanto. Halo Pak, salam kenal. Kemarin teman-teman Kominfo alhamdulillah pernah sudah mampir katanya ke UNUSA Pak. Iya suwun gitu kan, karena seperti biasa teman-teman UNUSA ini selalu ramai ya, selalu riuh pesertanya. Jadi kita teman-teman Kominfo ternyata sangat senang gitu Pak ya, bahwa teman-teman UNUSA begitu semangat, begitu ceria gitu, bukan ceria lagi ya, begitu sangat senang gitu memiliki bekerja sama bersama dengan Kominfo untuk melaksanakan kelas literasi digital. Semoga teman-teman UNUSA bersama Pak Fajar juga selalu sehat ya Pak ya. Ya, amin. Dan juga selamat siang Bapak Ahmad Musyadat Pak dari Jogja ya Pak ya. Semoga nanti bisa bertemu juga ya Pak ya secara offline Pak. Amin. Dan juga semoga selalu sehat dimanapun berada. Dan tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada moderator kita yang luar biasa cantik Kak Anissa. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami bertiga untuk bisa bertemu secara daring ya. Semoga nanti ada kesempatan bertemu luring secara luring juga. Dengan tema yang luar biasa keren banget, bagaimana kita bisa berpikir bijak sebelum mengunduh di internet sebagai pilar penutup di siang hari ini, yaitu keamanan digital. Tapi sebelumnya salam kenal semua, saya Ismita Saputri, aktivitas sehari-hari saya sebagai Direktur dari PT Cipta Manusia Indonesia, saya aktif sebagai trainer juga, pun menjadi business coach untuk beberapa kolega, salah satunya menjadi bagian dari Pandu Digital Kominfo, pun menjadi bagian dari Rumah Siap Kerja besutan dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Buat teman-teman mungkin ke depannya siapa tahu ada yang mau berkolaborasi karena teknologi sekarang sudah zamannya kolaborasi ya, udah era kolaborasi. Mungkin ada yang mau langsung berkenalan, mengajak bekerja sama ya, atau mungkin chit-chat berkaitan dengan bisnis ataupun teknologi, boleh banget ke Instagram saya di Ismita Putri, atau buat yang penasaran, aduh Mbak Ismita bisnisnya bergerak di bidang apa nih, boleh juga. Karena sekarang namanya dunia digital ya, setiap orang sudah bisa kita cari tahu jejak digitalnya. Silahkan boleh banget juga nyamperin atau main ke Instagram bisnis saya, ada di Kaizen Room ataupun di Pena Enterprise. Baik, membahas terkait keamanan digital dengan tema kita bagaimana sih kita bisa berpikir bijak sebelum mengunduh di internet. Kalau saya sih sekarang ini ya Kak Anissa ada banyak banget kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus yang mengerikan ya, mengerikan terjadi di ruang digital, apalagi sekarang sudah mendekati pemilu ya. 2024 sudah semakin dekat. Nah, di sini penting nih buat teman-teman semua agar bisa cukup terliterasi bagaimana bisa mengolah sebuah informasi sehingga teman-teman tidak menjadi korban dari serangan black campaign nantinya. Sehingga memang penting sekali di sini teman-teman menanamkan yang namanya critical thinking ya, bukan sekedar
kritis gitu, tetapi memang saat berpikir teman-teman bisa semua menanamkan yang namanya kompetensi-kompetensi dari 4 pilar literasi digital ini saat menerima sebuah informasi. Tadi sudah keren banget dua narasumber yang memaparkan berkaitan dengan culture maupun etika berdigital. Sekarang kita akan mulai membahas bagaimana sih keamanan digital. Nah, untuk keamanan digital di sini ada 5 kompetensi yang akan kita bahas kurang lebih selama 20 menit. Yaitu pertama, bagaimana teman-teman semua bisa bijak dalam memilih password ataupun PIN untuk perangkat digitalnya. Kenapa? Karena beragam kasus di Indonesia yang terjadi itu berasal dari banyaknya berawal dari kebobolan perangkat digitalnya sendiri atau kebobolan akun digitalnya sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurang amannya password yang kita buat. Sehingga disarankan buat teman-teman untuk tidak membuat password dari tanggal-tanggal cantik ataupun mungkin tidak membuat password dari sesuatu hal yang mudah. Jadi sarannya adalah buatlah password dari hal yang rumit ya. Kalau misalkan teman-teman kesulitan mungkin bisa menggunakan frasakata untuk saran pembuatan password. Frasakata itu seperti teman-teman membuat sebuah kalimat yang teman-teman suka, kemudian kumpulkan huruf-huruf awal dari setiap kata, kemudian gabungkan dengan angka ataupun tanda baca. Nah, itu cukup rumit untuk bisa diketahui oleh pembobol atau para peretas karena mereka hanya mengintai kita dan mengetahui informasi-informasi data umum kita gitu ya. Makanya hati-hati saat membagikan informasi di ruang digital. Jadi kalau seumpama teman-teman udah membuat frasakata dari kalimat yang teman-teman suka ya, atau jangan di-share juga ya ke ruang digitalnya atau di media sosialnya, karena itu sama saja teman-teman tetap memberikan celah kepada para pelaku kejahatan untuk bisa mengidentifikasi password teman-teman gitu ya. Nah, kemudian kompetensi keamanan digital yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana teman-teman bisa melindungi data pribadi atau menjaga dengan baik data pribadi teman-teman di ruang digital. Nah, berbicara dengan data digital gitu ya atau identitas digital kita itu ada 3. Kalau di ruang digital yang pertama adalah data umum yang berkaitan dengan foto KTP, di sini ada di layar monitornya bisa dilihat. Data umum berkaitan dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, alamat, nomor induk kependudukan, termasuk kombinasi antar data itu termasuk ke dalam identitas digital yang sifatnya data umum ya. Kemudian yang kedua adalah data khusus. Identitas digital yang berkaitan dengan data khusus itu seperti informasi mengenai riwayat kesehatan, informasi anggota keluarga, nama ibu kandung, data keuangan pribadi, termasuk catatan kejahatan. Kok nama ibu kandung termasuk data khusus sih Kak? Gitu. Nah, karena saat teman-teman membuka akun rekening bank, kode data verifikasinya itu termasuk nama ibu kandung. Sehingga memang patut untuk dijaga ya, jangan dibagikan di media sosialnya informasi berkaitan ibu kandungnya, gitu ya, apalagi nama lengkap. Kemudian apa hubungannya juga dengan riwayat kesehatan Kak? Kenapa masuk sebagai data khusus yang perlu untuk dijaga? Nah, karena begini, kita masyarakat Indonesia itu memiliki kebiasaan cenderung oversharing, membagikan sesuatu itu secara berlebihan berkaitan dengan diri kita. Sebenarnya itu tidak masalah ya, sebenarnya itu tidak menjadi sebuah masalah jika yang teman-teman bagikan itu berkaitan dengan kebermanfaatan orang banyak gitu ya. Tidak masalah, seumpama nih ada banyak kok influencer ataupun KOL di Instagram ataupun di media sosial lainnya, mereka membagikan kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari, seperti mereka menyukai kegiatan masak-memasak, kemudian mereka nge-record gitu ya, membagikan story berkaitan dengan cara mereka memasak, memberikan tips dan trik gitu. Itu sebenarnya tidak masalah ya. Meskipun masuk aktivitas sehari-hari, tetapi tidak menginformasikan berkaitan dengan data pribadinya. Nah, kalau riwayat kesehatan ini berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari yang memiliki manfaat buat orang lain gitu. Kenapa? Karena riwayat kesehatan
karena pelaku kejahatan saat ini mereka itu sudah terbiasa untuk mengamati terlebih dahulu aktivitas kita. Jadi sebelum mereka melakukan serangan atau melakukan scam kepada korban, mereka tuh pasti melakukan yang namanya spionase atau gerakan memata-matai aktivitas kita secara digital atau secara online di ruang digital kita sendiri. Nah, termasuk kalau seumpama teman-teman, saya berikan contoh aja ya. Kalau seumpama teman-teman di sini ada yang sakit, kemudian menginformasikan di ruang digitalnya, oh saya sedang sakit ini, tekanan darah saya sekian, tinggi badan saya sekian, gitu ya. Atau mungkin yang paling ekstrim menyebutkan nama sakitnya, termasuk alamat rumah sakitnya, dan nomor kamarnya, gitu ya. Nah, itu mungkin buat teman-teman mikirnya tuh kayak, oh iya ini saya mau sampaikan ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau ngejenguk gitu ya. Nah bagus kalau misalkan yang ngejenguk beneran teman kita. Kalau misalkan dijenguk sama pelaku kejahatan gitu ya, penjahat, nah itu bisa berbahaya karena si penjahat ini mereka bisa menggunakan data yang mereka temukan gitu ya di story kita untuk mengelabui korban-korban atau di mana itu adalah rekan-rekan atau saudara kita yang memfollow kita atau mengikuti kita. Makanya ada banyak kemarin kasus tuh yang ngelaporin kenapa sih bisa kenapa sih bisa data kontak temen kita gitu ya diketahui oleh pelaku kejahatan, kemudian mereka bisa tuh berpura-pura menjadi kita dengan membeli nomor kartu baru gitu ya, memasang foto profil kita gitu. Nah, saya katakan bahwa sekarang udah bukan lagi yang namanya mereka ngebobol kontak kita, tetapi mereka sudah melakukan tindakan memata-matai aktivitas kita sehingga mereka bisa tuh berpura-pura menjadi kita untuk mengelabui rekan atau saudara atau teman-teman yang mengikuti aktivitas kita di ruang digital. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah tahu bahwa ada kejahatan yang seperti itu, nah teman-teman juga harus bisa menahan atau berhati-hati saat membagikan informasi dalam bentuk apapun, ya dalam bentuk apapun. Kemudian data pribadi lainnya itu yang termasuk hal yang tidak boleh teman-teman bagikan juga selain data umum dan data khusus itu adalah foto dokumen. Foto dokumen ini seperti foto apapun yang berkaitan dengan dokumen gitu ya. Ada yang tertera nomornya dan lain sebagainya seperti akta kelahiran, ijazah, KTP, KK, paspor, NPWP, SIM, kartu ATM atau yang paling sering masih banyak juga yang orang bagikan adalah boarding pass transportasinya sendiri tanpa menutup nomor-nomor tertentunya gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, itu berbahaya. Kemarin juga ada beberapa keluarga atau teman yang saya lihat juga di WhatsApp story gitu ya. Mereka dengan senangnya memamerkan gitu ya, bukan memamerkan, mungkin niatnya itu baik ya. Niatnya baik untuk menginformasikan ke orang jika ingin melakukan kegiatan bersedekah gitu ya, boleh transfer kemana gitu. Tetapi saking antusiasnya yang dibagikan adalah bukti transfer dari para orang yang melakukan sumbangan, mengirimkan sumbangan tanpa menutup nomor rekening dari penyumbang tersebut. Sedangkan beberapa akun bank itu ya, beberapa akun bank itu mereka ada yang memang sudah kalau misalkan kita capture bukti transfer itu otomatis ke XXXX. Tetapi masih ada juga rekening bank yang tidak aware dengan itu gitu ya, sehingga kita yang harus aware dengan dengan menutup nomor rekening orang yang mentransfer ke kita. Saya tahu bahwa itu adalah niat yang baik gitu ya, untuk memantik semangat orang untuk sama-sama berbagi, tetapi jangan sampai kegiatan baik yang kita lakukan malah mencelakai orang lain ya yang membantu kita gitu. Kenapa? Karena bocornya nomor rekening di publik itu bisa berbahaya buat si pemilik akun rekening. Seperti itu, karena si pelaku kejahatan sekarang cuma modal nomor rekening aja mereka bisa nyari nama kita gitu ya, kemudian melihat apa aktivitas kita di Instagram, kemudian aduh panjang deh pokoknya ya cara mereka mengamati kita. Jadi kita yang harus pandai-pandai untuk kita yang harus mau memutuskan rantai setan tersebut gitu ya. Nah, kemudian membahas kembali dengan kompetensi keamanan digital di sini ada lagi yang namanya teman-teman kejahatan di ruang digital yang paling banyak dilaporkan oleh netizen di Indonesia adalah penipuan digital. Dari 2020, penipuan digital masih menjadi salah satu kejahatan yang paling pertama atau bertengger di ranking pertama, nggak turun-turun gitu ya, karena memang masih banyak
masyarakat kita yang mudah sekali terkena penipuan digital. Tadi sempat dibahas juga sama Kak Anissa ya bahwa kolaborasi antar generasi itu penting karena hoax itu juga bisa menjadi ladang masuknya penipuan digital. Jadi apalagi pas pandemi terjadi kemarin 2 tahun yang lalu itu banyak sekali data-data masyarakat yang bocor bukan karena kesalahan pemerintah ya atau kesalahan orang lain, melainkan kesalahan sang pemilik data sendiri dikarenakan mereka tidak mengetahui apa yang mereka klik gitu ya. Ada orang yang ngebagiin tergiur uang gitu ya, bantuan sejumlah dana gitu. Ada kemarin tuh informasi dari yang mengatasnamakan diri mereka dari Kementerian Sosial yang membagikan bantuan langsung tunai sebesar 300.000 per kepala keluarga gitu ya, dengan mengisi link data pribadi, kemudian diiming-imingin bahwa 300.000-nya langsung cair. Nah, karena membawa nama pemerintah gitu ya, kementerian, si Fulan gitu atau masyarakat ini langsung percaya gitu bahwa ini memang benar dari Kementerian Sosial karena diiming-imingannya memang benar-benar duit gitu. Ternyata saat saya cross check karena itu benar-benar masuk di grup WhatsApp keluarga saya, isi dari link yang mereka bagikan adalah informasi permintaan data pribadi yang dimana linknya aja itu nggak aman. Linknya aja udah nggak aman untuk kita klik karena isinya udah virus, kemudian isi dari narasi dari link tersebut adalah permintaan data pribadi. Nah, bayangkan ada berapa masyarakat kita, ada berapa saudara kita, rekan-rekan kita yang datanya bisa bocor secara sukarela gitu ya, dikarenakan ketidaktahuannya terkait informasi yang mereka terima. Pun orang-orang yang membagikannya bisa jadi juga nggak tahu bahwa yang mereka bagikan adalah informasi hoax. Nah, hoax dan penipuan digital, meski hoax itu kan adalah berita bohong ya, berita bohong yang faktanya memang bukan fakta gitu ya. Nah, itu sangat dekat erat kaitannya dengan penipuan digital sehingga teman-teman patut untuk waspada. Pokoknya kalau membaca sebuah berita yang udah bikin berita atau informasi apapun yang low risk high return gitu ya, yang menawarkan mengiming-imingin sesuatu tanpa resiko gitu ya, tanpa resiko kemudian untungnya banyak gitu, hati-hati karena bisa jadi itu penipuan. Kemudian jika teman-teman membaca sebuah berita dan berita tersebut cukup membingungkan atau memecah belah teman-teman, ya hindari ya, karena itu bisa jadi adalah hoax, karena itu salah satu ciri-ciri dari berita hoax. Nah, termasuk si penipuan digital ini. Penipuan digital ini tuh bentuknya kan ada banyak ya. Ada yang melalui telepon, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui SMS. Kalau 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun yang lalu, malah 2010 itu berarti 13 tahun yang lalu. Itu tuh paling banyak penipuan di SMS mengatasnamakan orang tua kita, biasanya kita panggil SMS mama minta pulsa. Nah, setelahnya gitu di 2018 itu semakin beragam tuh jenis-jenis penipuan yang udah nggak pakai tuh SMS mama minta pulsa karena kita udah tahu gitu ya bahwa ini penipuan. Meningkat mereka pindah ke telepon gitu, saluran telepon dengan berpura-pura menjadi kerabat kita gitu ya, atau berpura-pura menjadi instansi resmi gitu, atau operator bank gitu. Nah, di 2020 mulai bervariasi lagi. Nah, itu ada mulai bermunculan tuh di WhatsApp ya, penipuan digital melalui WhatsApp, itu mereka meminta OTP kita karena mereka berpura-pura sebagai pihak dari Alfamart, Indomaret gitu ya. Jadi ada banyak sekali bentuknya si penipuan digital ini. Jadi memang teman-teman semua yang perlu untuk semakin kritis lah menerima sebuah informasi tersebut, bahwa kalau seumpama ada telepon dari pihak bank itu tidak mungkin memindahkan dari pribadi teman-teman melalui telepon ya. Atau si pihak bank atau pihak perusahaan secara resmi itu pasti tidak pernah meminta OTP apapun, nomor apapun kepada teman-teman, apalagi meminta sejumlah uang. Nah, itu yang teman-teman harus tanamkan dan informasikan kepada keluarganya bahwa kalau ada yang menelpon mengatasnamakan diri mereka dari sebuah perusahaan resmi dan meminta teman-teman untuk memverifikasi sebuah data, boleh untuk teman-teman sarankan mereka untuk mengirimkan form tersebut melalui email. Kenapa? Karena kalau melalui email teman-teman bisa bantu untuk cek terlebih dahulu apakah email yang mereka gunakan itu termasuk email bodong atau bukan. Nah, cara mengeceknya teman-teman bisa cek di email checker. Gitu, ada namanya email checker.id atau .net gitu ya.
Nah, Ismita, izin 3 menit lagi. oke, baik. Silakan lanjutkan lagi. Oke, nah tadi kenapa kita harus berhati-hati ya dengan penyebaran informasi tersebut? Karena kalau di digital safety gitu ya, itu ada aturan dari sebuah informasi bisa diterima sampai itu disebarkan. Jadi dari berita diterima, cek hoax atau fakta, kemudian diperiksa lagi itu beritanya bermanfaat atau tidak, perlu disebar atau tidak. Nah, cara pengecekannya itu ada 2. Dari teman-teman pastikan URL-nya aman, aman dalam artian tidak disusupi virus dengan melihat apakah URL-nya terdiri dari kata HTTP atau HTTPS. Ini bisa disampaikan ke orang tuanya ya atau di keluarganya. Yuk, papa, mama gitu. Kalau misalkan lihat berita, lihat dulu linknya ya. Dia pakai tanda gembok dan HTTPS enggak gitu. Kalau enggak usah dibagikan ke teman-temannya gitu. Kemudian kalau misalkan udah lihat beritanya linknya itu HTTPS pakai tanda gembok, coba papa kirim ke aku dulu deh, biar aku bantu cek gitu ya. Bantu cek karena sekarang meskipun linknya aman, itu bisa jadi beritanya tidak benar juga. Jadi memang kita yang harus double cek informasinya. Ada banyak ya sekarang yang bisa teman-teman gunakan untuk mengecek fakta dari sebuah berita. Boleh pakai cekfakta.com atau bisa pakai Google Fast Check Tools gitu ya. Ada banyak sekali. Nah, kemudian kenapa? Intinya ini dampaknya kemana? Karena ini berkaitan dengan jejak digital, ya. Jejak digital tadi, jangan sampai teman-teman dicap sebagai netizen yang tidak teredukasi, tidak terliterasi dikarenakan terbiasa meninggalkan jejak digital negatif. Tadi juga Pak Fajar ya sempat mention gitu bahwa perilaku yang akan meninggalkan jejak digital negatif itu adalah doxing. Nah, ini juga masuk di digital safety nih, bahwa data pribadi kita aja tuh nggak boleh dibagikan ke publik, apalagi data pribadi orang lain. Nah, doxing ini merupakan tindakan yang namanya menyebarkan informasi berkaitan data pribadi orang lain, yang dimana teman-teman bisa dituntut undang-undang ITE sebagai perbuatan tidak menyenangkan, fitnah gitu ya, atau menyebarkan data pribadi orang lain. Jadi hati-hati, jangan sampai teman-teman udah capek-capek kuliah 4 tahun gitu ya, malah nggak bisa keterima bekerja dikarenakan tidak lolos background checking karena punya rekam jejak digital negatif yang ditinggalkan di ruang digital. Padahal kalau teman-teman tadi juga Pak Fajar mention juga ya bahwa internet itu adalah anugerah. Internet itu adalah anugerah. Memang tujuan hadirnya internet ini diciptakan adalah untuk mempermudah pekerjaan kita gitu ya, agar bisa lebih cepat selesai, kemudian menjadi ruang untuk kita bisa bersilaturahmi gitu ya. Nah, yuk dimanfaatkan dengan tidak meninggalkan komentar-komentar negatif, update sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan, apalagi tidak bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Silahkan untuk membangun personal brandingnya yang positif, sehingga bisa yakin kok dengan teman-teman memiliki persona yang baik di ruang digital, pekerjaan apapun ya, mau teman-teman menjadi karyawan, pencari kerja ataupun yang menciptakan lapangan kerja, itu pasti akan dicari oleh kolega ataupun para hunter pekerjaan. Kenapa? Karena sekarang internet itu sudah sangat memudahkan orang untuk mencari tahu ini orangnya seperti apa. Kalau teman-teman negatif di ruang digital, nggak akan ada perusahaan manapun atau tempat kerja manapun yang akan mau menerima karyawan yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit bagi informasi hoax gitu ya. Kenapa? Meskipun teman-teman mengatakan bahwa internet kan menjadi ruang kita untuk bersuara, berpendapat, betul sekali. Tetapi yang perlu untuk teman-teman tekankan dan ingat bahwa setiap kebebasan yang kita lakukan itu memiliki batasan tertentu. Gitu ya. Agar apa? Agar kita menjadi manusia. Karena hanya manusia yang mengetahui batasan. Kalau kita nggak ngerti batasan, itu kita bukan manusia artinya. Gitu ya. Jadi jangan sampai tindak tanduk kita merugikan diri kita, apalagi merugikan orang lain. Ingat, jejak digital positif harus dibangun sejak dini agar teman-teman ke depannya bisa aman, damai, tentram saat bermain di ruang digital. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya, Kak Anissa. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Aris.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertepuk tangan yang meriah untuk Kak Ismita, teman-teman semuanya. Kita sudah diberikan tips and trik tadi banyak banget ya bagaimana kita mengamankan di dunia digital. Jadi teman-teman perlu disadari bahwa semua diawali itu karena kebobolan yang dialami oleh device kita. Karena jemari-jemari kita nih teman-teman ya. Jadi hati-hati kembali ya. Kuncinya juga adalah password yang sulit. Jadi teman-teman jangan menggunakan angka-angka cantik. Pastikan password teman-teman yang sulit. Dan hati-hati oversharing data pribadi teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Kak Ismita. Izin nanti kita ketemu lagi di sesi dokumentasi ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja. Izin saya langsung masuk ke sesi Q&A. Ada satu pertanyaan yang masuk ke saya, teman-teman semuanya ya, karena untuk mempersingkat waktu untuk Kak Fajar nih. Kak Fajar izin. Ada pertanyaan nih dari mahasiswanya. Saya izin bacakan ya, Kak Fajar ya. Dari Kak Bahrul Ulum. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah aplikasi yang mengakses data atau informasi pribadi yang kita tidak inginkan? Mengingat bahwasannya ketika menginstal aplikasi di Play Store itu harus izinkan aplikasi terlebih dahulu. Ini sebenarnya berkaitan dengan Kak Ismita ya, tapi mintanya Kak Fajar khusus, silahkan Kak Fajar dijawab. Ya. Terima kasih Kak Anissa. Bahrul ya. Aplikasi di internet itu kan macam-macam ya, terutama buat smartphone ya. Nah, itu di verifikasi terlebih dahulu aplikasinya itu buat apa. Biasanya kalau aplikasinya terverifikasi, notifikasi atau untuk akses ke smartphone itu tidak mengambil data-datanya, hanya untuk apa itu namanya, akses kamera atau apa gitu. Tapi biasanya kalau dari third party atau pihak ketiga di luar Google Play Store lah, itu yang harus hati-hati. Kita gunakan untuk apa terlebih dahulu? APK yang kita download itu, aplikasi yang kita gunakan itu apa dulu? Manfaatnya apa? Nah, itu harus dilihat terlebih dahulu, karena kalau misalkan manfaatnya itu kurang baik, ya nggak usah diteruskan. Nanti tiba-tiba aplikasinya itu tidak terverifikasi di Google Play Store, tapi kita meneruskan aja ingin installnya dan mengizinkan untuk akses baik itu ke memori, ke kamera, ke apapun yang di handphone kita, itu yang sangat berbahaya. Jadi pastikan terlebih dahulu aplikasinya itu dari Google Play Store atau tidak. Itu kemudian manfaatnya, kalau memang benar-benar dari Google Play Store, manfaatnya sudah memang untuk menunjang kinerja, manfaatnya positif untuk kita, ya silahkan itu dipakai. Itu jawaban dari saya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dari narasumber yang lain, Pak Musyadat ataupun Bu Ismita. Terima kasih baik. Kak Anissa. Terima kasih banyak Kak Fajar atas jawabannya. Mungkin ditambahkan sedikit nih karena menyinggung pilar digital safety. Kak Ismita ada tips and trick sedikit saja? Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Kak siapa, Kak? Mohon maaf. Kak Umam. Oh ya, Kak Umam tadi bertanya berkaitan dengan bagaimana Bagaimana aplikasi ketika kita mau download menjaga data aplikasi, padahal kan kita banyak yang kalau misalnya kita mau tidak diizinkan, tapi kan mau nggak mau kita mengizinkan ketika kita download aplikasi, Kak Ismita. Oh oke. Oh iya, mohon maaf tadi soalnya saya terputus-putus sinyalnya di sini. Baik, terima kasih Kak Umam. Ini saya menyambung tadi ya dengan jawaban dari Pak Fajar yang luar biasa, udah sangat menjawab sebenarnya. Tapi kalau dari saya sendiri gitu ya, bahwa Kak Umam harus pastikan bahwa tidak perlu terlalu banyak mendownload aplikasi. Satu itu. Gitu ya. Kalau misalkan ada websitenya, silahkan untuk buka melalui website. Karena jujur aja ya, sebelumnya saya juga di Google Indonesia, itu juga Google sudah sangat membatasi aplikasi yang bawaan dari mereka. Mereka semua mengarahkan orang untuk mengerjakan atau mencari informasi mereka melalui website saja, tanpa terkoneksi melalui aplikasi. Jadi saya kasih contoh kayak dulu tuh ada Google Profile Business gitu ya.
Itu dulunya namanya Google My Business pakai aplikasi tuh. Terus sama Google karena mengetahui bahwa kayak nggak terlalu worth gitu kalau misalkan dalam satu handphone ya, terlalu too much aplikasi gitu dan berat juga. Jadi dari Google-nya langsung merubah tuh. Jadi kalau kita mau daftar Maps untuk usaha kita atau alamat apapun sekarang udah bisa melalui website gitu. Nah, ini juga yang bisa kita berhati-hati juga bahwa yang developer yang paling sering membuat aplikasi aja sudah melakukan hal tersebut dengan mengurangi aplikasi yang mereka miliki gitu ya, dengan menyarankan orang untuk mendaftar menggunakan website. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan Kak Umam harus banget untuk download aplikasi tersebut gitu ya. Kak Umam harus pastikan apakah fungsi atau arahan yang diminta oleh aplikasi tersebut sesuai dengan fungsi dari aplikasinya. Saya kasih contoh, dulu itu ada teman saya yang kucingnya nggak bisa tidur kalau nggak dengar suara kucing. Jadi kan nggak mungkin ya sang pemilik kucing ini bersuara kucing gitu ya, ngeong-ngeong biar kucingnya bisa tidur gitu. Jadi dia memutuskan untuk download aplikasi Suara Binatang. Nah, pas dia download Suara Binatang, itu ada arahan untuk meminta akses video di perangkat si yang pendownload teman saya itu. Nah, teman saya langsung kritis dong, lah apa hubungannya video sama audio, sedangkan dia cuma butuh aplikasi Suara Binatang, suara kan, bukan video. Jadi dia menolak akses tersebut, mengganti mencari aplikasi yang memang sesuai dengan permintaan akses tersebut. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan dan waspadai. Karena kalau misalkan dia aplikasi yang bodong gitu ya, mereka pasti akan meminta akses lain di luar dari fungsi aplikasinya. Nah, itu karena ada banyak sekali beredar aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan teman-teman sudah mewaspadai dan mengetahui bahwa oh ternyata saya tidak perlu ya semuanya harus saya berikan akses gitu ya. Nah, itu bisa setidaknya membantu keamanan data teman-teman saat teman-teman mendownload sebuah aplikasi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ismita untuk tambahannya. Jadi dari Kak Fajar ya, teman-teman semuanya, pastikan itu dari yang resmi, Google Store atau App Store ya teman-teman ya, karena sebenarnya masukin aplikasi ke Google Store itu tuh agak mudah teman-teman. Makanya Kak Fajar punya tips yang kedua ya, manfaatnya apa, tujuannya apa, dan kata Kak Ismita, jangan kebanyakan aplikasi karena belum tentu semuanya aman. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Fajar, Kak Ahmad, Kak Ismita untuk diskusinya hari ini. Namun sebelum saya tutup, izin teman-teman kita on cam dulu yuk, kita diskusi, kita dokumentasi bersama-sama. Teman-teman semuanya, boleh yuk kita on cam semuanya. Karena ini sesi yang nggak kalah penting ya teman-teman ya. Silahkan untuk on cam terlebih dahulu teman-teman. Nah di sini sudah ada Kak Leni, halo selamat siang Kak Leni. Ada Kak Saiful juga, ada Kak Agni. Di sini juga ada Kak iPhone ya. Ini namanya siapa nih? Masih pakai nama iPhone ya. Lalu juga ada Kak Ima di sini, halo selamat siang Kak Ima. Teman-teman ada lagi yang on cam? Oke deh, gaya seperti ini teman-teman ya. Ini kita salam literasi digital. Nah, ini ada rame-rame ya, Kak Ana, Stiva, Rahma, Siswanti. Oke, berempat nih ya. Oke, dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, Kak Fajar, Kak Ahmad, Kak Ismita, dan nyumbang ide. Gaya, love atau apa? Oke, love ya teman-teman ya, silahkan. 3, 2, 1. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua teman-teman semuanya. Keren sekali teman-teman ya dari Unusa ini. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada Kak Fajar, Kak Ahmad, Kak Esmita atas ilmu sharingnya yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua. Pastinya kita di sini bisa menambah ilmu dan juga semakin positif di ruang digital. Saya Anissa Hoira Muftada pamit undur diri sekaligus meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sampai bertemu lagi di webinar Literasi Digital Indonesia 2023 sektor pendidikan berikutnya. Selamat siang teman-teman. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Anissa, Pak Musadat, Bu Ismita, Bu Ima,